Halo Sobat Antioquia, kita kembali dalam renungan asuransi jiwa Antioquia. Keutamaan kasih. Itulah renungan kita hari ini. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Sobat Antioquia, kalau kita berbicara tentang kasih, saya yakin bahwa semua orang butuh kasih. Tetapi saya juga yakin bahwa tidak semua orang mau berbagi kasih. Mengapa kasih menjadi penting untuk dilakukan dan dibagikan dalam kehidupan manusia? Karena ketika seorang tidak memiliki kasih, mereka hidup sesuka hatinya, tidak peduli dengan orang di sekitarnya, dan kecenderungannya selalu hidup semaunya. Dalam kehidupan kita mungkin bisa memberi tanpa kasih, karena begitu banyak orang yang memberi tanpa kasih. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi, karena kasih butuh bukti, yaitu dengan memberi. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, teladan kasih diwujudkan dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib oleh Allah. Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam terjemahan lain dikatakan, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ini adalah wujud nyata kasih Allah kepada kita manusia berdosa. Kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu karena kasih Allah. Sobat Antioquia, ketika Paulus dalam pelayanan di Efesus, dia mendapat berita dari Cleo, dan kemudian dia juga dapat utusan dari jemaat Korintus, yaitu Stefanus dan rekan-rekan. Dia menyampaikan sepucuk surat bahwa jemaat Korintus sedang mengalami krisis secara rohani. Walaupun jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia-karunia rohani, tetapi mereka semua masih seperti kanak-kanak. Mereka rajin melayani, tetapi mereka masih seperti kanak-kanak. Mereka mengalami masalah secara doktrinal, kurangnya moralitas, hubungan seksualitas di antara anggota keluarga, hati yang masih mendua, yaitu masih berhubungan dengan penyembahan berhala. Dalam kondisi jemaat seperti ini, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus. Dalam pasal 13, secara khusus Paulus menjelaskan tentang keunggulan kasih, karakteristik kasih, kekekalan kasih, kesempurnaan kasih, dan keutamaan kasih dibanding dengan karunia-karunia rohani dalam pasal 12 dan pasal 14. Dan yang menjadi perhatian utama Paulus adalah kasih, karena kasih lebih besar dari semuanya ini. Sobat Antioquia, Paulus secara khusus dalam ayat 13 menjelaskan bahwa kasih adalah yang paling besar dari antara iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan berbicara mengenai diri sendiri, hubungan pribadi kita dengan Allah. Tetapi kasih berbicara bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain juga. Iman adalah titik awal dan dasar dari keberadaan kita sekarang. Pengharapan adalah sesuatu yang masih akan didapatkan, tapi kita pasti akan mendapatkan dari Allah. Kasih selalu ada di tiap titik. Iman, kasih, dan pengharapan adalah tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Hanya kasih lebih besar dari antara semua itu. Iman tanpa kasih kita tidak berguna. Itu kata firman Tuhan. Pengharapan tanpa kasih tak ada artinya. Oleh karena itu, milikilah iman yang terwujud nyatakan dalam kasih yang mau berkorban seperti Kristus, dan miliki pengharapan yang terpusat pada kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Demikianlah kita
seharusnya orang percaya. Mari kita berdoa dengan iman dan minta Roh Kudus memeteraikan firman hari ini menjadi rema, supaya jiwa kita aman dalam lindungan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Sobat Antioquia.